Oke, halo guys, selamat datang di channel kesayangan kalian. Seperti biasa, gue bakalan nyampein market update. Nah, karena ini udah masuk bulan baru ya, bulan November ya. Nah, kali ini gue bakal menyampaikan market update ke kalian ya, untuk monthly market update. Nah, ini gue bikin temanya itu November ya. Nah, ini kalian jangan sampai skip ya video ini, karena banyak detail ya yang harus gue sampaikan, terutama soal market crypto sendiri, dan makro ya secara umum, serta aset-aset lain ya, yang bisa kalian lirik sebagai alternatif. Oke, langsung aja kita ke monthly market update. Oke, kita bakalan ngelihat dari sisi makro terlebih dahulu ya. Oke, ini dari hasil pembicaraan Powell terakhir ya, bahwa The Fed akan menghentikan pengurangan asetnya. Jadi selama masa QT ya di 2022 itu, The Fed itu mulai mengurangi aset-asetnya, termasuk menjual yang namanya itu obligasi ya, atau bonds. Nah, impact-nya adalah ya bonds-nya sendiri, yield-nya itu bakalan naik. Karena apa ya? Karena ya The Fed ini ya mulai menjual aset-asetnya gitu kan. Alhasil dengan bonds ya yang cukup tinggi, nah ini pemerintah justru akan terbebani kan untuk membayar ya bunganya atau yield-nya itu ya kepada pembeli obligasi. Nah, hal ini udah mulai dikonsider The Fed ya untuk segera dihentikan ya QT-nya ini atau pengetatan ya istilahnya itu. Dan kalau kita lihat data di sebelahnya ya, nah, di sini kita bisa ngelihat sebenarnya pas masa financial crisis dan pandemik. Nah, ini kita ambil data terdekat aja ya. Ketika pandemik ya, The Fed juga sempat melakukan QT ya di area sekitaran sini, dan terlihat ya drop yang cukup lumayan gitu ya, dari sekitar 4,5 T drop sampai ke di bawah 4 T ya. Setelah The Fed ya mulai memberhentikan istilahnya itu QT dan mulai beralih ke QE ya, atau istilahnya itu mulai melakukan pelonggaran ya. Yang terjadi adalah ini spiking ya, dari 2020 ini spiking sampai ke peaknya di 2022. Nah, sekarang bisa jadi ini mulai bottom gitu ya, mulai bottom ya. Dengan kondisi ini, nah The Fed ini ada kemungkinan ya, sebenarnya penghentian ini tuh bisa berarti dua hal. The Fed ya kan benar-benar berhenti untuk mengurangi asetnya dan tanpa melakukan pembelian kembali, atau The Fed juga bisa ya melakukan pembelian kembali. Kalau kita lihat sebenarnya dari statement terakhir ini ya, kita bisa berekspektasi bahwa ya The Fed akan membeli lagi nih ya kan aset-aset yang sebelumnya sempat dijual, dan ini tentunya akan berdampak bullish ya, terutama di sektor bonds market dan high risk aset pada umumnya, karena liquidity akan banjir kembali nih disuntik oleh The Fed. Ya kalau menurut gue ya ini nggak usah muluk-muluk lah ya, kita bisa berekspektasi bahwa dari sekitar 7 T ya, The Fed kemungkinan bakal ya ngebeli lagi ya sekitar sampai di ya resistance sebelah sini di sekitaran 9 T gitu. Jadi ada upside sekitar 20% yang bisa kita lihat di sini ya kalau memang kejadian gitu. Dan ini akan mulai dilakukan di sekitaran bulan Desember. Nah, hal ini juga cukup menarik dari US government shutdown ya. Sampai sekarang US government itu masih shutdown, yang mengakibatkan unemployment rate itu menjadi cukup tinggi gitu ya. Penganggurannya di sektor publik itu menjadi cukup tinggi. Nah, ini hal yang cukup berbeda dari sisi Indonesia sendiri ya. Karena kan di Indonesia kan istilahnya itu public worker-nya itu kan bisa jadi permanen. Nah, kalau di sektor publiknya US ini nggak seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini ya ada potensi sebenarnya untuk US government shutdown ini baru selesai ya di tanggal 16 ke atas gitu kan. Nah, ini menurut gue kalau dari sisi market ini bakalan bullish. Kenapa? Karena selama ya pengangguran itu tetap naik gitu ya di sisi US ini. Nah, ini The Fed tentunya nggak ada pilihan lain gitu ya untuk tetap mempertimbangkan rate cut khususnya di bulan Desember. Meskipun ya dari statement terakhir The Fed itu ya belum ada indikasi bahwa Desember ini pasti akan terjadi rate cut. Tapi kalau menurut gue ini tetap ada ya potensinya akan terjadi rate cut, karena ini nih Trump sekarang lagi bermain cantik kalau menurut gue pribadi gitu ya, dengan tetap menahan US government tetap shutdown gitu kan, unemployment rate itu menjadi tinggi, alhasil The Fed nggak ada pilihan lain gitu kan selain menurunkan suku bunga. Oke, ini kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau dari sisi statistik sendiri ya, dari sisi Fed decision di bulan Desember ini seperti apa. Kalau kita lihat, masih sekitar 66%, atau kita bisa lihat ya highly change gitu ya. Kemungkinan besar bahwa The Fed akan melakukan rate cut nih, terakhir kali di tahun ini. Chance-nya itu 66%, meskipun kalau kita lihat dari sisi grafiknya ini ya, ini terjadi penurunan di atas sekitar 40% terus drop ke 60%. Ya kan? Jadi market partisipan ini udah mulai menurunkan ekspektasinya gitu karena statement terakhir The Fed. Nah, kita bisa lihat gimana ya caranya Trump sebenarnya untuk memaksakan bahwa The Fed ini harus menurunkan suku bunga gitu.
Nah, beberapa hal yang butuh kalian perhatikan di ini ya, di bulan November ini adalah upcoming event di bulan November ini. Nah, hal yang butuh kita perhatikan, sangat-sangat perhatikan itu di sekitaran sini, di tanggal 13 November. Oke, ingat mandat The Fed ya, itu The Fed pidato gitu ya. The Fed tetap mengingatkan bahwa mandat The Fed itu adalah menjaga nilai inflasi. Nah, kalau kita berkaca ya, dari statement-statement sebelum-sebelumnya, ya The Fed itu mengusahakan untuk inflasi itu tetap berada di angka 2%, sedangkan sekarang ini di 3%-an ya. Jadi kalau kalian lihat CPI ya di sini ya, kalau semisal nanti ya data CPI ini udah keluar gitu kan dan tetap stay di 3%, menurut gue pribadi ini tetap ada chance bahwa The Fed akan tetap melakukan rate cut. Kenapa? Karena ya kan unemployment rate itu masih cukup tinggi, dan ini tanggal-tanggal yang bisa kalian perhatikan, dan ini bisa jadi high volatility juga di tanggal-tanggal ini, khususnya di tanggal 13 November ini, dan ini juga bakal jadi acuan The Fed juga ya kalau datanya keluar gitu. Lagi kalau datanya keluar, karena kan kondisi sekarang US government masih shutdown gitu. Oke, nah ini kita bakal ngeliat dari sisi US Dollar Index gitu ya, atau DXY. Short term ya, gue ngelihat short term sebenarnya kalau dari sisi DXY ini ada potensi dia membentuk yang namanya itu scanning triangle ya, dengan potensi kalau semisal DXY ini bisa break, nah ini bakal memperburuk keadaan ya, terutama di high risk asset sendiri. Target-target yang bisa kita lihat adalah dari 100, 102, dan 103. Nah, kondisi sekarang kalau menurut gue ini ada potensi sebenarnya, ini kan udah mulai masuk ke area resistance ya, dan ini juga kan area fair value gap juga nih. Menurut gue pribadi ini ada potensi short term ini kita bakal ngeliat rejection dulu ya, ngeliat rejection dari DXY ya di beberapa hari nanti ya. Nah, ini kita bisa berekspektasi bahwa di sini ada rejection nanti ya, dan impactnya adalah ke high risk asset, setidaknya bisa recover terlebih dahulu gitu. Ini untuk DXY. Tapi kalau semisal DXY jebol, nah ini tadi ya, high risk asset jelas bakal terpukul, termasuk kripto sendiri. Menurut gue ya diperhatikan juga dari sisi kondisi DXY sekarang. Nah, ini kalau lo tarik dari tahun 2001 sampai 2025 sekarang ya, DXY ini lagi berada di area support trendline yang kalau kalian lihat setiap ya DXY itu menyentuh area support sebelah sini, ini DXY mengalami bounce yang cukup signifikan nih. Sini juga mengalami bounce yang cukup signifikan, di sini juga mengalami bounce ya. Cuman ini belum tahu ya apakah DXY akan bounce juga dengan cukup signifikan. Kalau DXY bakal bounce dengan cukup signifikan, nah kita dapat melihat bahwa high risk asset bakal rontok ya, benar-benar rontok gitu. Tapi kalau semisal jebol, nah ini bakal menjadi angin segar bagi high risk asset sendiri gitu. Dan kalau kita lihat juga patternnya ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, masa konsolidasi atau breakout dari DXY itu sekitar 5 bars atau 154 hari. Nah, kalau kita lihat ini, kalau semisal ini pun kejadian ya, kita bisa lihat jatuhnya itu di sekitaran bulan Januari 2026. Jadi harus hati-hati ya, bisa jadi ya peak dari high risk asset itu udah mulai dekat sebenarnya, karena ini udah mulai masuk ke ya area yang bisa jadi potensi ya untuk DXY melakukan bounce atau breakout di area sekarang. Dan kalau kita lihat juga secara stokastik, ini juga mendukung ya, DXY sudah mulai closing up ke atas yang mengindikasikan bullish momentum. Nah, gimana dengan gold sendiri ya, atau XAU di sini? Nah, kalau kita lihat gold ya atau XAU di sini, secara volume ini masih cukup gede ya. Secara volume masih tetap terus mengalami kenaikan ya. Ke ada rem kalau gue lihat dari sisi sini. Nah, cuman kalau ngelihat patternnya di range sekarang itu bisa jadi ini potensi bottom, karena kalau kita lihat ya dari bulan Agustus ya di 2024 sebelumnya, XAU itu mengalami konsolidasi yang cukup lama gitu ya, sekitar 133 hari. Ini juga nih 133 hari, dan kalau kita lihat ini juga sekitar 133 hari, dan ini ada potensi juga 133 hari dia bakal melakukan konsolidasi. Dan sekarang menurut gue ini udah bisa menjadi potensi bottom juga karena masuk ke area psikologis nih ya, dan Fibonacci ya kalau kita lihat di 0,382 gitu. Nah, ada potensi bahwa DXY ini bakalan ranging ya, bakalan ranging terlebih dahulu gitu kan, atas bawah sampai akhirnya nanti DXY bisa break gitu kan, dengan target ya at least gitu ya, kita bisa lihat ke 4.600 gitu. Dan kalau kalian mengambil ya estimasi dari Goldman Sachs itu sekitar 5.000 ya di tahun 2026. Oke, jadi itu bisa jadi target juga ya kalau memang kalian percaya dengan XAU atau gold ini ya gitu. Untuk XAU kita bisa berekspektasi bahwa XAU bakal ranging terlebih dahulu ya kan, bakal sangat boring banget bisa jadi gitu ya. Ini juga didukung dengan stokastik ya, udah mulai closing down ke bawah. Nextnya kita bakal ngeliat dari sisi US equity ya. Kita lihat dari sisi SPX atau S&P 500 ya. Kalau gue lihat ini secara short term ya, kita bisa ngelihat ada potensi bahwa SPX ini bakal mengunjungi area ya di sini ya, fair value gap ya di sini ya. Ini ada gap juga. Nah, gap pertama ini udah divisit. Nah, gap kedua ini ada potensi juga divisit, karena kalau kita lihat secara historis, gap ini tuh hampir ya belum pernah nggak dikunjungi sama sekali. Atau kita bisa bilang bahwa gap ini ya actually chance bakal dikunjungin kembali. Dan kalau kita lihat juga secara stokastik ini udah mulai crossing down, cuman udah masuk ke area supportnya juga. Ada potensi bahwa sebenarnya SPX ini drop terlebih dahulu gitu
gitu kan. Dan dynamic EMA juga udah mulai catching up gitu. Nanti akan menjadi pertemuan gitu kan, area support yang didukung oleh area support resistance flip sebelah sini ya, yang sebelumnya itu menjadi resistance sekarang jadi support. Fair value gap yang akan dijemput. Kemudian di sini akan terjadi crossing up ke atas untuk reset gitu kan. Dengan target ya kalau misal SPX bisa break di area sebelah sini, nah area 7000 menurut gue adalah area resistance psikologis yang cukup menarik gitu. Dan next-nya itu bisa ke 7220. Nasdaq juga kurang lebih mirip gitu ya. Di sini ada gap yang cukup gede ya dari Nasdaq gitu ya. Nasdaq lumayan run up ya di outlook terakhir yang sempat gue bahas gitu. Dan kalau kita lihat sama ini, kurang lebih sama gitu. Nasdaq ada potensi mengunjungi area fair value gap dan area previous resistance ya, atau area support resistance flip sebelah sini. Oke, dengan dynamic EMA juga udah mulai catching up ke atas gitu ya. Dan ada potensi juga stokastik ini udah mulai crossing down ke bawah ya. Nah, stokastik ekspektasi gue dia bakal reset dulu ke area sini support, dan akhirnya nanti dia bakal crossing up ke atas untuk mendukung bullish momentum gitu ya. Nah, dengan target ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini gue tandain target Fibo ya. Di sekitar 26.800 serta 28.100 gitu ya. Ini beberapa area yang bisa kalian perhatikan untuk Nasdaq. Nah, yang menarik di sini juga Russell 2000. Nah, Russell 2000 ini kalian bisa analogikan sebagai ya altcoin ya dari sektor low cap, sama juga di sini ya. Russell 2000 ini ya kumpulan dari ya US equity dengan ya market cap yang low gitu kan, atau low market cap gitu ya. Kalau kita lihat ini Russell udah mulai bottoming di range sekarang. Kenapa? Ini udah mulai masuk area supportnya ya, horizontal support, dan juga dynamic EMA-nya juga udah mulai catching up gitu ya. Kalau kita lihat juga stokastik juga udah berada di area support gitu kan. Nah, kalau menurut pribadi ya kan ini udah ada satu candle konfirmasi sebenarnya kan, satu candle yang bullish gitu kan, ada potensi sebenarnya Russell ini udah mulai bottoming gitu kan, udah mulai bottoming dan potensi buat retest ke area resistance sebelumnya di sekitaran 2539. Nextnya kalau misal bisa breakout gitu ya, bisa visit ke area 2595. Cuman kalau menurut gue ya, kalau melihat pattern trend ini bisa jadi konsolidasi terlebih dahulu gitu ya untuk Russell yang sini, atau dia slowly sebenarnya rising up ke atas gitu kan, tetap dengan pattern yang sama konsolidasi tapi dia ke atas sampai akhirnya bisa visit ke ya target kedua dan target ketiga di sebelah sini. Nah, gimana dengan Bitcoin ya? Nah, Bitcoin ya, kalau secara monthly return ya, kita lihat di tanggal 2025. Nah, di Oktober ini ya kan, ini sebenarnya cukup sedikit kalau menurut pribadi. Ini kan sekitar 3% penurunannya dari sekitar bulan September ya. Nah, kalau lo tarik ya, drawdown-nya itu nggak jauh-jauh amat sebenarnya kan. Ini untuk bulan Oktober sebelumnya gitu kan. Nah, di bulan November gimana? Nah, 8 dari ya 12 gitu kan. 8 dari 12 gitu. Chance-nya lebih dari 50% ya. Nah, sama seperti bulan November ini ada chance sebenarnya kita bisa berekspektasi bulan November ini bisa aja bullish gitu. Cuman bisa jadi nggak terlalu tinggi karena mengingat di sini ya, kalau kalian lihat patternnya gitu kan, ini cukup 50-50 ya. Kalau kalian lihat ini, ketika bulan Oktobernya itu merah ya, ada potensi sebenarnya bulan November itu jauh lebih merah. Meskipun kalau kita lihat di tahun 2012 ini juga kan, ketika kita ngelihat bulan Oktober merah, justru malah Novembernya hijau. Jadi 50% chance sebenarnya dari sisi sini kita bisa ngelihat bulan November ini akan hijau. Bisa jadi hijau cuman nggak terlalu jauh gitu ya. Itu untuk bulan November. Kalau kita lihat dari sisi Bitcoin monthly return. Nah, Q4 ini udah mulai masuk merah gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, ya kan secara Q4 ini mayoritas sebenarnya bullish gitu kan. 4 doang nih yang bearish gitu ya, atau kita dapatin di Q4 ini merah gitu kan. Nah, menurut gue ini bisa jadi ya tanda-tanda bottom juga. Sekalipun nanti mungkin di bulan November kita dapat money close merah juga, menurut gue itu ada potensi kita buat akumulasi ya, khususnya Bitcoin. Kenapa? Karena ini secara quarterly return ini bakal dibayar sebenarnya. Ketika nanti kalian mendapatin, sekalipun di bulan November merah, nah itu cukup oke menurut gue untuk akumulasi. Kenapa? Ini quarterly return di Bitcoin ini cukup tinggi, sekitar ya 40%, 56%, meskipun kalau kita lihat di 2021 sekitar 5% ya. Di bawah 5% pun ini cuma satu gitu kan. Jadi kalian bisa berekspektasi ketika di bulan November dan Oktober ini merah, nah kalian tetap cukup oke kalau menurut pribadi untuk akumulasi, karena ini ya kan ada potensi kenaikan ya upside itu lebih dari 5%, dan ini menurutku cukup oke. Kalau rata-rata ini kan di atas 10% semua, bahkan 20%, dan ini upside-nya cukup gede kalau menurut pribadi ya, kalau kita return dari minus ya. Bitcoin sendiri gue tetap berekspektasi bahwa Q4 ini tetap bakal hijau ya, dengan kondisi yang cukup signifikan kalau menurut pribadi ya.
indikator sell at the top ya. Apakah sekarang udah masuk top? Nah, kalau kita lihat sebenarnya salah satu pun belum pernah ke hit ya. Atau 0 dari 30 ini belum ada yang nge-hit gitu kan dari indikatornya. Cuman ya kalau kalian lihat dari progresnya ini udah 52%. Artinya masih ada sekitar 8% lagi gitu kan menuju top yang sebenarnya gitu. Karena kalau kalian lihat ini nih, beberapa indikator ini bahkan udah hampir full nih ya kan. Beberapa indikator udah mulai mencapai istilah itu top cycle-nya kan. Kalian harus bisa wise ya melihat hal ini karena kalaupun ini bukan top, tapi lihat ya potensi upside-nya itu ada di sekitar 48%. Apakah kalian bisa menerima upside maksimal di sekitar 48%? Nah, itu kalian sendiri yang menentukan gitu ya. Ya atau bisa kita bulatkan ke 50% kan. Jadi masih ada upside sekitar 50%. Jadi kalau misal harga Bitcoin sekarang mentok di 100.000 gitu kan, berarti masih ada potensi upside sekitar 150.000. Nah, apakah kalian cukup oke dengan hal itu? Kalau cukup oke ya kalian ya bisa tetap di sini gitu kan. Tapi kalau misal kalian ada alternatif lain, ya menurut gue itu justru malah bisa jadi lebih bijak gitu kan. Cuman kalau kita lihat apakah ini udah top, belum ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini, average progress-nya udah di sekitar 52% gitu. Masih ada 48% upside gitu. Nah, gimana dengan sisi weekly? Weekly juga masih bullish sebenarnya kalau kalian lihat ini. Ya kan, weekly ya ini moving average 50 ya. Kalau kalian lihat ini masih respect di area sekitaran sini ya. Ya, kasus terburuknya bisa jadi sebenarnya dari sisi weekly Bitcoin bisa sweep ya. Revisit ke area sekitaran sini gitu kan, bertepatan dengan area support resistance flip kembali dan dynamic EMA yang mulai catching up ke atas gitu. Cuman kalau gue lihat ini bisa jadi dia nge-weak aja ya. Gitu. Nah, selama sebenarnya Bitcoin bisa bertahan di area ini masih bullish ya. Kecuali nanti kalau Bitcoin breakdown, nah ini bisa jadi trigger untuk bear market akan terjadi. Secara stokastik pun, ini kalau gue lihat ini kan masih crossing down ke bawah. Cuman ini secara pattern ini udah mulai jenuh kan sebenarnya kan. Stokastik menurut gue pribadi ini bakalan sooner or later ini bakal reset gitu ya. Nah, kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan ya, ini ada chance bahwa target ya tetap sama di area sekitar 126.000 atau ATH dan target kedua di sekitar 137.000 ya, atau 135 sampai 137.000. Nah, monthly gimana? Nah, monthly juga menurut gue ini masih bullish, masih respecting dynamic EMA yang gue tandin sebelah sini. Ini juga potensi ya sekedar sweep doang gitu kan. Ini juga potensi sweep doang. Ya memang secara monthly ada potensi ya. Kalau semisal pun nanti November merah, gue ngelihat ini adalah potensi yang cukup oke buat akumulasi juga ya di area sekitar sini. Karena ini bertepatan dengan support resistance flip, area trend line gue tandin sebelah sini gitu kan, dynamic EMA juga gitu kan. Dan secara stokastik juga ini udah mulai berada di area support. Artinya udah mulai masuk ke zona jenuh ya. Zona jenuh untuk melakukan penjualan gitu. Nah, ini secara overall gue ngeliat ini nggak ideal buat melakukan penjualan sekalipun gitu ya. Kecuali kalau kalian main di sisi lower time frame gitu. Dan kalau kalian lihat ini ada pattern yang cukup mirip, kali bullish gitu kan, terus bearish, bullish, bearish. Ini juga nih di sekitar sini juga nih, bullish, bearish, bullish, bearish. Nah, ada potensi bisa jadi ini bakal jadi last ya, gitu kan. Last candle bearish gitu kan, baru nanti kita bisa ngeliat run up yang cukup signifikan nih untuk Bitcoin. Meskipun sekali lagi ya, November ini menurut gue pribadi masih 50-50 gitu kan. Oke, jadi untuk monthly ada potensi 50% bahwa November akan bullish dan 50% akan bearish, tapi endingnya tetap kita bakal ngelihat secara midterm ya, Bitcoin akan tetap melanjutkan kenaikan. Oke, nextnya kita lihat dari sisi altcoin bagaimana. Oke, nah Ethereum secara ya mid to long term menurut gue ini agak krusial. Kenapa ya? Kalau kita lihat ini kan ada resistance ya sebelumnya ya. Resistance sebelum ini udah beberapa kali di retest, dari tiga kali ya. Di retest kalau kita lihat ini udah 3 kali di retest dan hasilnya nggak bisa jebol juga. Nah, ini ada potensi deviasi sama seperti di area support sebelumnya di area sekitar sini nih ya kan. Ethereum ini sekali ini ya kan sempat sweep gitu kan, terus akhirnya dia return to origin gitu kan, kembali ke range-nya ya di area sekitar sini dan akhirnya dia run up ke atas. Nah, ini ada potensi juga nih hal yang sama terjadi gitu kan. Kalau semisal Ethereum bisa break di area support resistance sini, ini bakal terjadi deviation juga dan potensi Ethereum bakal balik kemana ya, at least dia retest ke area sekitaran sini nih ya kan, di area sekitaran 2500 gitu. Nah, Ethereum kalau kita lihat juga ya, stokastiknya Ethereum ini juga udah mulai crossing down ke bawah gitu kan, momentumnya udah mulai mendukung nih ke area overbought gitu ya, dan ada potensi ini bakal reset ke bawah juga. Jadi untuk Ethereum sendiri secara mid to long term cukup krusial ya. Better kalau kalian punya posisi yang cukup gede, kalian bisa mengurangi porsinya gitu kan. Others juga terdapat ya bearish divergence kalau gue lihat ini secara trend line dia ke bawah dan secara stokastik dia ke atas, dan stokastik juga ini udah mulai crossing down ke bawah gitu kan. Meskipun sebenarnya secara overall kita bisa ngeliat others tuh ya mainnya di area sekitar sini doang nih, bawah atas gitu kan. Area bid yang paling ideal ketika nanti di sini nih. Cuman ya, apakah others bakal langsung drop ke bawah? Menurut gue enggak ya, karena di sini ada area fair value gap. Bisa jadi others bakal naik terlebih dahulu nih. Ya bisa retest sampai ke area monthly close sebelumnya gitu kan, atau area resistance
resistance sebelah sini gitu, dan tapi gue tetap ngelihat bahwa ya ada potensi ya penurunan ya secara jangka menengah dan panjang gitu kan, balik ke area support sebelumnya gitu. Oke, segitu aja market update dari gue. Jangan lupa kalian join ke grup Discord diskusi di sini ya. Dan juga follow sosmed gue lainnya. Dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng juga. Thank you.